Khalid. Mana yang lain? Senyap je. Semua ada perjumpaan dengan Baiduri, Walid. Perjumpaan? Ya, Baiduri minta kumpulkan semua jemaah perempuan. Diorang nak jumpa dekat belakang. Kenapa Dewi tak pergi? Kan Walid nak jumpa Dewi, mestilah Walid lagi penting. Rindu. Boleh nak Dewi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Cahyati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan inayahnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kami akan menampilkan reaction video yaitu dari film Bid'ah yang diproduksi di Malaysia ya. Dan ini sudah viral, mungkin sudah puluhan juta kali ditonton ya. Puluhan juta ditonton, dan sudah banyak yang mereaksi film ini. Dan termasuk di sini kami akan menampilkan juga mungkin barangkali ada saudara yang masih belum menonton videonya, dan ini sudah diambil diambil secara ringkas ya, dikomentari oleh saudara-saudara kita. Dan film ini diangkat dari kisah nyata yang mana di masyarakat kita itu terjadi hal yang dikisahkan di dalam film ini, yaitu seorang tokoh, yaitu seorang ulama yang menyalahgunakan ilmunya, yang menyalahgunakan pengaruhnya, yaitu digunakan untuk kepuasan nafsu belaka ya, sehingga ajaran agama itu diseleweng-selewengkan, mengadakan ajaran-ajaran sendiri, mengadakan syariat-syariat sendiri, sehingga merusak Islam dari dalam. Dan mudah-mudahan video ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita bersama, dan bisa menjadikan ibroh, menjadikan tambahan wawasan bagi kita bersama. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, biar tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang, mari kita langsung simak videonya bersama-sama. Walid, kenalkan Amira, Dewi, Lia. Allah dah putuskan Wali dengan batin Wali untuk membimbing Dewi ke syurga. Jangan malu. Yang Wali simpan rahsia antara Mia dengan Wali. Oh ya, di sini Walid ini mengajarkan nikah batin. Dalam agama itu tidak dibenarkan. Yang ada di dalam ajaran itu adalah nikah syiri. Nikah syiri itu nikah secara agama, cuma masih belum tercatat di catatan sipil di KUA. Tapi nikah syiri ini sah, syarat rukunnya lengkap. Kalau nikah batin yang dilakukan oleh Walid ini pernikahan yang batil, dan itu melakukan hubungan sama istri itu hukumnya zina karena nikahnya tidak sah. Oke, mari kita lanjut videonya. Pada seorang pemimpin yang super duper luar biasa dan berkarismatik. Dia bernama Walid Muhammad. Dia adalah pemimpin dari kelompok keagamaan atau pesantren bernama Jihad Ummah. Walid dianggap oleh pengikutnya sebagai jemaah Imam Mahdi berdasarkan referensi dari Al-Quran. Dan dia memiliki 4 istri yang seluruhnya percaya bahwa pernikahan mereka akan memandu mereka ke surga. Wah, mantap seluruh. Berjihadlah kamu pada jalan Allah. Baginda adalah yang akan bawa kita ke jalan syurga. Dia merupakan insan terpilih. Malam harinya digelar sebuah acara yang mereka sebut dengan keberkahan ritual suci. Di pesantren, malam ritual keberkahan diadakan, di mana para santri diberikan kesempatan untuk meminum air cucian kaki Walid dan mencium kakinya sebagai simbol kepercayaan bahwa mereka akan mendapatkan keberkahan. Aksi ini menjadi sorotan terhadap Baiduri, seorang wanita baru di pesantren yang merasa skeptis terhadap ritual dan menganggapnya sebagai kesesatan. Bid'ah, Bu. Ikut cewek, semua kurang dosa besar. Di antara kerumunan yang tunduk dan percaya terlihat seorang wanita yang mempercayai bahwa apa yang dilakukan di sana adalah sesuatu kesesatan.
Wanita itu bernama Baiduri. Ini adalah pertama kalinya ia menginjakkan kaki di pesantren itu. Baiduri adalah wanita yang baru saja selesai kuliah agama di luar negeri, yaitu Mesir. Keberadaannya di sana bukan merupakan panggilan hati, tapi karena ibunya yang memaksa agar Baiduri lebih mendalami ilmu agama ajaran si Walid. Tapi setelah melihat kegiatan ajaran agama di sana, alih-alih merasa tercerahkan, Baiduri justru merasa dilempar di tengah kepalsuan yang berlabel kesucian. Tak berselang lama giliran ibu Baiduri yang mendapat kesempatan meminum air cucian dengan khidmat. Ia menundukkan meminum air cucian kaki si Walid setelahnya dengan tatapan tajam, tanpa suara tinggi, tanpa marah, tapi seakan-akan tekanannya lebih tinggi, lebih kuat dari bentakan. Ibunya memaksa Baiduri agar mengikuti apa yang dilakukan oleh ibunya. Mencium kaki seorang ulama. Ini ada yang mempraktikkan ya, tapi bukan berarti membasuh kakinya kemudian air basuhan kakinya diminum. Yang di kita itu memang di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu kita sebagai santri itu memang di akhlak kita kepada guru itulah mentaati guru kita, menghormati dan mentaati guru kita selama perintah beliau, perintah guru kita itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan agama. Apabila perintah guru orang tua sekalipun kalau bertentangan agama, maka wajib untuk tidak ditaati, tapi dengan cara yang harus. Apalagi kalau ini disuruh minum air basuhan kakinya, itu namanya yang ini yang namanya tidak benar ya. Kalau para sahabat dulu ada yang mencium kaki Rasulullah, ada tuh. Tapi kalau untuk minum basuhan kaki Rasulullah tidak ada. Kita lanjut videonya. Waduh, bukannya diminum malah disiram ke si Walid, guys. Berani benar nih wanita. Baiduri menolak untuk mengikuti praktik ini dan justru melakukan tindakan berani dengan menyiramkan air hujan itu kepada Walid yang berkunjung pada konflik dengan ibunya. Baiduri tak diajar untuk menduakan Allah. Segala ajarannya betul. Semuanya mengikut Al-Quran, Sunnah, Hadis. Apa? Ya, baru sikit. Di sisi lain, dengan kejadian ini menimbulkan kontroversi di pesantren, di mana para pengikut lain menganggapnya sebagai puncak kebiadaban. Banyak yang tidak suka dengan perilakunya ini. Anggaplah saja budak itu seperti seorang pemangsa, pasti Allah hantarnya. Keesokan harinya, kabar bahwa pesantren akan menikahkan Baiduri menyebar dengan cepat. Kabar mengenai rencana pernikahan Baiduri dengan salah satu santri menyebar cepat, memicu kecemasan di kalangan istri-istri Walid, yang khawatir jika Walid sendirilah yang akan menikahi Baiduri. Dalam suasana cemas ini, muncul dialog dan intrik antara istri-istri Walid, yang menunjukkan perpecahan dan ketidakpuasan terhadap situasi yang ada. Orang-orang dari kita yang akan diceraikan tetap berhak bantah dan kita tak sepatutnya mempertikaikan. InsyaAllah Walid, InsyaAllah. Bidadari Walid, wanita pernah beza kalau memang isteri. Saya sebenarnya tak puas hati dengan Karabia. Malam-malam kami pun dia dapat. Macam tu ke Walid kata adil? Walid tak adil. Dia sebenarnya mak syukur, Halibah. Adegan beralih pada fokus acara perjodohan di pesantren. Acara perjodohan ini bukanlah khataman, tetapi merupakan bagian dari kegiatan yang lebih besar. Pesantren ini tidak hanya mengadakan acara perjodohan sebagai kegiatan utama, namun sebaliknya, mereka lebih fokus pada program yang bertujuan untuk mempromosikan praktik bercocok tanam. Selama acara ini, diharapkan para santri akan terlibat dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan pertanian. Perjodohan yang terjadi adalah acara kecil yang dilaksanakan dengan tujuan yang lebih besar mendalami ajaran yang diyakini berasal dari bimbingan Rasulullah tentang bagaimana menjodohkan santri untuk meraih kebahagiaan di akhirat lur. Malam ini 3 orang akan menjadi insan terpilih dengan harapan meraih keindahan surga. 3 orang santri terpilih untuk dijodohkan dalam acara yang dipimpin oleh Walid menandakan penekanan pada pentingnya kehidupan dunia serta spiritualitas. Ini mencerminkan keinginan untuk membangun keluarga yang saling mendukung dalam menjalani kehidupan beragama. Dalam konteks ini, Baiduri salah satu santri menjadi terjunnya cerita. Ia berusaha menavigasi situasi yang rumit di dalam pesantren dan mempertimbangkan bagaimana ia dapat membantu ibunya memahami ajaran yang ia anggap sesat. Dunia dan khususnya pesanan Rasulullah SAW, 3 orang akan jadi insan terpilih. Mahaimah syukur dengan syurganya Syekh Ali Amirullah. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Terima kasih Walid. Diana Surya Abdul Ghani. Terjadi konflik warga dan protes terhadap ajaran. Saya ini sudah lama bersabar. Tidak ada gunanya saya menjadi suami jika dihalang-halangi. Terdapat konflik antara Baiduri dan ibunya yang diwarnai dengan diskusi yang sengit tentang pemahaman ajaran. Ayah Baiduri berusaha melawan ajaran yang ditunjukkan oleh Walid, namun merasa frustasi ketika ibunya tetap bersikeras pada pendiriannya. Situasi ini semakin memburuk ketika terjadi perceraian antara ayah dan ibunya, menunjukkan dampak dari pengajaran yang dianggap menyesatkan. Dia.
saya ceraikan Hawa dengan alasan. Kembalinya Hambali dan kesadaran santri. Hambali datang kembali dari Yaman untuk mengabdi sebagai ustadz muda. Cerita berlanjut dengan kedatangan Hambali, seorang santri yang tamat dari Yaman, yang kembali untuk melanjutkan dakwah dan mengajar di pesantren. Namun ia mulai melihat adanya penyimpangan dalam ajaran yang diterapkan. Ketika ia membaca sumpah jabatan ustadz, Hambali merasakan adanya ketidakcocokan antara sumpah tersebut dengan prinsip yang ia pelajari, yang menunjukkan keraguan terhadap ajaran Walid. Menjaga hati supaya sentiasa bersih, yang menjalankan syariat Islam. Saya juga bersumpah, hidup dan mati saya adalah untuk jihad ummah. Seluruh jiwa raga saya kepada Walid Muhammad Mahdi Ahmad. Kesesatan dan kecemasan di pesantren. Banyak santri wanita di pesantren mengalami kesulitan dan merasa frustasi akibat perlakuan serta tugas yang tidak wajar. Hal ini berujung pada ketenangan kesakitan tambahan. Hambali mulai merasakan ketidakadilan dan kekacauan yang terjadi dan berusaha mencari jalan untuk menyelamatkan santri wanita yang menderita. Kita buat-buatan dengan yang bukan murid kita. Ini adalah di antara kesalahan besar. Sumpah Walid. Kami hanya berjumpa sekejap ya Walid. Sumpah saja Walid. Dan Walid melarang terima kasih. Ini adalah di antara kesalahan yang besar. Walid, ampun kami Walid. Kesepakatan untuk mengumpulkan bukti. Baiduri dan Hambali sepakat untuk bekerja sama mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung pernyataan mereka tentang pesantren. Mereka mulai menyelidiki ajaran Walid yang mencurigakan dan memutuskan untuk berkonsultasi dengan kiai-kiai terpercayanya. Cerita adegan beralih di kematian seorang ustadz. Ketika salah satu ustadz meninggal dunia, Baiduri merasa aneh melihat jumlah orang yang hadir sangat sedikit, termasuk tidak adanya istri almarhum yang ikut mengantar. Keanehan ini memicu rasa ingin tahunya untuk menggali lebih dalam mengenai praktik di pesantren. Kenapa kata ikut pergi kubur? Mereka ke kubur. Banyak malaikat. Kita boleh tengok malaikat Walid. Gantung khusyuknya zikir anak-anak Walid nanti pejamkan mata. Dan jangan berhenti berzikir. Walid tak suruh berhenti. Baik Walid. Syirah boleh pergi di sebelah seri. Ya, boleh pergi belakang sana. Lia, Muna boleh ke sana. Baik Walid. Pergi ke sana dan pejamkan mata masing-masing. Ingat pesan Walid, jangan berhenti berzikir selagi Walid tak suruh. Habibah dan pengusiran. Walid mencapakan Habibah dan menyalahkannya atas kesalahan besar. Walid menunjukkan sikap kejam dengan mengusir Habibah, istri keempatnya, dan membangun citra seolah Habibah telah membuat kesalahan fatal. Ini menunjukkan strategi manipulatif Walid dalam mempertahankan kekuasaannya di pesantren sambil berpotensi mencari istri baru. Sifat dan akhlaknya telah melampaui batas. Mulai hari ini, Walid haramkan istri-istri Walid untuk melayan Habibah. Sifat dan akhlak pribadinya yang punya amanat dan Walid. Singkat cerita, malam ini adalah malam terpenting bagi semua di sini. Pada saat acara malam Bahtera Melayu, terlihat bagaimana setiap santri mengenakan pakaian yang telah ditentukan oleh Walid. Namun saat pengumuman pernikahan terjadi, Baiduri sangat terkejut mengetahui bahwa Walid memilih ibunya untuk dinikahi oleh Kasir, yang mengubah arah hidupnya secara drastis. Kaget sekaget deh. Tidak akan menjadi hak Kasir tak lain lagi. Ini ketentuan Allah. Baiduri cuma jadi istri Walid. Walid menggunakan kekuasaannya untuk menggait salah satu santrinya. Dalam video ini diceritakan bagaimana Walid sebagai tokoh dominan berencana untuk menikahi santri bernama Amira. Menjelang pernikahan serentak yang akan berlangsung 3 hari ke depan, Walid terlihat memanfaatkan kekuasaannya untuk membujuk para santrinya agar mau menerimanya. Amira dalam situasi ini memahami bahwa keputusan untuk menikah tidak bisa dibantah dan merasa tertekan, mengingat bahwa pernikahan tersebut adalah ketentuan Allah yang harus dijalani. Nikah istri batin Walid dan menghalalkan semuanya. Ya Rasulullah, aku terima nikahnya Amira binti Marzuki bermas kawinkan Al-Fatihah. Terima nikah. Nah, di sini adalah ada praktek pernikahan yang tidak syar'i, artinya tidak sesuai dengan syariat. Ijab kabulnya juga dicontohkan ijab kabul yang batil ya. Ijab kabul yang menurut Imam Syafi'i yang telah kita yang sudah kita lakukan selama ini, itu seorang wali itu yang menikahkan, yang mengajarkan ijab itu angkah tukah atau wajib tukah mahtubat tukah, misal binti kalau anaknya sendiri, anaknya kalau dia sebagai perwakilan binti siapa wakili dengan 5. Nah, kemudian rukun nikah itu ada 5 ya. Dalam Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i ada 5, yaitu mempelai putra, mempelai putri ya, manten laki-laki, manten perempuan, wali, kedua orang saksi, kemudian ijab dan kabul. Tuh, kalau 5 syarat itu terpenuhi maka sah nikahnya.
Jadi pernikahan yang dipraktikkan oleh Walid ini pernikahan yang tidak sah, pernikahan batil, yang dimana dia syariatnya mengarang-arang sendiri. Kita lanjut videonya. Hafizah menangis karena baru mengetahui perilaku Walid yang tak bisa dibenarkan. Ketika berita pernikahan ini tersebar, efek emosionalnya sangat kuat di kalangan santri. Hafizah merasa hancur setelah mengetahui tindakan Walid yang tidak terpuji, menyebabkan banyak santri lain merasakan kesedihan dan kekecewaan. Kekhawatiran mulai muncul di kalangan para santri, termasuk terhadap mereka yang terpaksa harus menikah dengan pria yang jauh lebih tua. Pengaturan pernikahan ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan merusak kepercayaan. Upaya penyelamatan dan pengkhianatan. Peduli dan Hambali melakukan misi untuk menyelamatkan para santri. Pondok. Sudah dikasih. Ya, mana dikasih itu tadi yang memang naik ke balik. Saya pikir masih dulu. Jadi Saat semuanya sudah siap di Situasi kapal, semakin terlihat tegang Baiduri ketika yang kembali Baiduri masuk ke dalam berusaha pondok untuk menyelamatkan menjemput para ibunya santri yang masih potensi di dalam. terkena dampak dari Namun rencana naasnya Walid. saat berjalan menuju Mereka keluar, mencoba mengajak mereka santri yang ketahuan lain yang sehingga ragu untuk akhirnya ikut rencana pergi pun dari gagal. pondok. Lalu Namun Baiduri dan mereka Hambali ketahuan dalam diikat usaha dan akan penyelamatan mereka dihukum dan karena dihukum oleh pengkhianatan. Walid. Ada momen penahanan dan ancaman yang menunjukkan betapa rapuhnya posisi para santri di bawah kekuasaan yang tiran ini. ini pilihan mereka. Apa hukuman? Kejam. Kau dah jam aku sorang saja, Walid. Baik, aku tak apa-apa. Walid. Raja sumpah kamu. Konfrontasi akhir dan kejatuhan Walid. Hafizah melaporkan semua ini dan gerombolan polisi datang untuk menangkap Walid. Akhir cerita mengungkapkan bahwa Hafizah mengambil langkah berani dengan melaporkan Walid yang mengarah pada penangkapannya oleh polisi. Ini mengindikasikan kebangkitan keadilan dan harapan bagi para santri yang tertindas. Dengan jatuhnya Walid, penonton diajak merenungi bahwa kepercayaan itu bisa menjadi dua sisi mata. Sisi mata uang dapat membawa keselamatan, tapi juga bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kegelapan. Halo teman-teman. Dan tindakan Allah, Walid. Film ini juga mengingatkan kita kejadian 1 tahun yang lalu, yaitu tentang Panji Gumilang, yaitu Syekh siapa namanya? Ya, Syekh Panji Gumilang. Itu dengan pernyataan yang kontroversi, ajaran-ajaran yang kontroversi, mulai dari sholat jemaah yang dicampur, kemudian berjarak, yang laki-laki bercampur, kemudian mengatakan Al-Quran bukan firman Allah tapi firman sabda Rasulullah, dan banyak lagi kejanggalan-kejanggalan atau penyimpangan syariat yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Kemudian ada lagi yang namanya Weldo, yaitu orang bodoh yang sok ngerti agama, yang mengacak-acak ajaran agama Islam. Berikutnya ada yang namanya Syekhul Karim. Syekhul Karim juga sama, orang yang tidak punya pengetahuan ilmu yang cukup tapi sok jadi ustadz, akhirnya hanya merusak agama. Itu menafsirkan Al-Quran semaunya sendiri, padahal dia tidak ngerti sekali tentang ilmu Al-Quran. Berikutnya ada yang namanya siapa itu yang dihukum itu? Ada yang dipenjara, yang nangis, yang ajaran hakikat, yang mencaci maki ulama, akhirnya ditangkap juga, dan banyak yang lainnya. Mudah-mudahan video kali ini, film ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita bersama. Kita dapat mengambil hikmahnya. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dijauhkan dari ajaran-ajaran atau aliran-aliran yang sesat, aliran-aliran yang dimurkai oleh Allah, yang tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, demikianlah konten kami pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.